Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, di puncak gunung, Luo Feng menyeka bibirnya dan memandang kesatria alam semesta dari ras barbar. Mengesankan, kata kesatria Beisan yang memandang Luo Feng dari atas. Dia kesal, tapi pada saat yang sama dia juga tertarik. Dia belum pernah menemukan seorang kaisar manusia yang berani menghadapinya secara langsung. Manusia, tahukah kamu bahwa aku adalah kesatria alam semesta? Benar, kata Luo Feng sambil menatapnya. Lalu kenapa? Tidakkah menurutmu kamu harus menghormatiku? Kata kesatria Beisan. Mengapa yang lemah harus menghormati yang kuat? Luo Feng menjawab. Aku sama sekali tidak mengagumimu, jadi aku tidak perlu takut padamu. Apalagi ini di dalam danau aurora 5 warna. Kesatria Beisan tertawa terbahak-bahak yang menggema di antara pegunungan yang lebih kuat berpaling untuk menonton. Memang kamu tidak perlu takut padaku di sini. Kesatria Beisan mengerutkan bibirnya dan menambahkan. Tapi manusia, kamu juga harus tahu bahwa kamu tidak akan tinggal di sini selamanya. Aku telah melihatmu dan sekarang aku tahu aromamu. Kau tahu apa yang bisa terjadi jika aku menemukanmu di luar. Luo Feng menatap kesatria Beisan. Lupakan saja, kata Tao Shenren. Dia berkomunikasi dengan Luo Feng secara telepati. Jangan main-main dengan kesatria alam semesta. Kesatria alam semesta selalu dihormati sepanjang waktu, dan kami tidak setara dengan mereka. Kesatria Beisan memang berlebihan, tetapi yang bisa kita lakukan hanyalah menanggungnya. Tidak baik bagi kita untuk berseteru dengan kesatria alam semesta. Terima kasih Tao Shenren, jawab Luo Feng. Luo Feng tidak takut sama sekali saat dia melihat kesatria Beisan. Luo Feng mengangguk. Kamu benar, aku akan menjadi musuh seorang kesatria alam semesta jika aku salah padamu, dan itu mungkin bodoh. Namun, aku sekarang sudah bersalah padamu. Katakan padaku, apa yang harus aku lakukan? Kaisar Beisan linglung. Sungguh menarik. Beisan, akhirnya kamu menemukan lawan. Terdengar suara gemuruh dari seorang kesatria barbar dari gunung yang jauh. Manusia pendatang baru bahkan tidak peduli tentangmu, kata yang lain. Suara ketiga menambahkan, bunuh dia dan bangun reputasi Anda. Tiga kesatria alam semesta tertawa dan suara mereka bergema di langit. Adapun para kaisar yang menonton, mereka berbisik satu sama lain. Tao Shenren memegangi kepalanya, bersembunyi jauh. Ya dewa, manusia ini sudah gila. Kesatria Beisan mendengar tawa dari kesatria lain dan wajahnya menjadi gelap. Mereka sebagai kesatria alam semesta akan lebih peduli dengan penampilan mereka. Kesatria Beisan menatap Luo Feng dengan dingin dan mengepung Luo Feng dengan kekuatan agresif. Luo Feng memperlakukan kekuatan itu seperti angin sepoi-sepoi. Cukup berani, kata kesatria Beisan. Aku selalu membenci manusia dan aku semakin membencimu setelah apa yang terjadi di sini. Sekarang kau akan berlutut dan menghancurkan setengah dari tubuh abadimu, dan aku akan berpura-pura tidak ada yang pernah terjadi. Luo Feng melirik kesatria Beisan. Kamu ingin aku menghancurkan setengah dari tubuh abadiku dan berlutut untuk meminta maaf? Kamu sangat penyayang. Bagaimana jika aku tidak mematuhimu? Maukah kamu membunuhku di luar jika kamu punya kesempatan? Aku sangat takut. Luo Feng melihat padanya dengan kejut. Aku sangat takut. Aku akan mengingat ini jika aku takut. Dan aku akan membalas dendam. Kamu dari klan Fang Cui kan? Kesatria Beisan menjadi semakin bermusuhan
dan Tao Shen Ren sudah takut setengah mati. "Minta maaf saja," desak Tao Shen Ren. Kesatria Beisan berkata dengan suara rendah, "Manusia, aku mengagumi keberanianmu. Ingat, aku Kesatria Beisan. Bersembunyilah di Danau Aurora 5 warna selama kau bisa." Luo Feng mencibir. Dia punya alasan untuk begitu menghina. Jika Kesatria Beisan tahu bahwa dia adalah Kaisar Sungai Pedang, dia tidak akan berani menyentuh dia. Di puncak gunung, baik Kesatria Beisan maupun Luo Feng tidak menundukkan kepala. Tidak mungkin bagi mereka untuk melakukannya. Kesatria Beisan bersenandung dan bersiap untuk terbang. "Beisan!" terdengar sebuah suara. Sosok seputih salju muncul di samping gunung. Dan sosok itu tingginya 10 kaki. Seluruh tubuhnya membeku seperti es batu. Dan ada banyak pecahan es di dalamnya. Dia tampak seperti manusia. Dan mengenakan baju besi es. Dia tampaknya lebih kuat dari Kesatria Beisan. "Kaisar Yusong!" Wajah Kesatria Beisan menjadi gelap. "Beisan!" Pria berlapis es itu berkata sambil menyeringai. "Aku tahu kau tidak cocok dengan manusia. Tapi dia baru saja tiba. Apa kau benar-benar harus begitu kejam padanya? Aku di sini hanya memberitahumu agar bersikap lunak pada kaisar." Melihat itu, Luo Feng terpesona. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap pria berlapis es itu. Seorang kaisar. Pria berlapis es di depannya adalah seorang kaisar. "Tao Shen Ren, siapa dia?" tanya Luo Feng. Tao Shen Ren tidak siap untuk pertanyaan Luo Feng, tapi kemudian dia menjawab, "Itu adalah Kaisar Yusong, salah satu dari 3 kaisar di Pulau Bauhinia. Rumor mengatakan bahwa dia adalah makhluk unik di alam semesta, dan tubuh aslinya tingginya lebih dari 40.000 mil. Konstitusinya 5.000 kali lebih kuat dari kita, karena hanya seorang kaisar yang lebih kuat daripada banyak ksatria alam semesta biasa. Selain itu, tekniknya luar biasa. Dia mendapat 2 harta tak ternilai dari sekolah dewa leluhur, dan ksatria alam semesta biasa bukanlah tandingannya." Luo Feng berkedip dan menatap Kaisar Yusong di depannya. "Bentuk kehidupan yang unik," pikir Luo Feng. "Lebih dari 40.000 mil tingginya, 5.000 kali." Luo Feng merasa sulit untuk percaya bahwa bentuk kehidupan yang unik akan muncul di depannya. Bentuk kehidupan yang unik pada tingkat abadi, salah satu dari 3 ahli waris teratas di pulau itu. Luo Feng bersuka cita di dalam hatinya. Kedengarannya benar, karena semua bakat alam semesta ada di Pulau Bauhinia. Guruku Kaisar Turuyan saja hampir tidak bisa masuk. 3 teratas, seberapa kuat itu? Bentuk kehidupan yang unik, pikir Luo Feng. Betul sekali, bentuk kehidupan khusus. Penjaga dewa binatang memberitahuku bahwa wilayah rahasia sekolah dewa leluhur memiliki makhluk paling istimewa dari seluruh alam semesta. Mungkin saya dapat menemukan kesempatan untuk mengkonfirmasi tubuh ketigaku yang sangat penting untuk masa depanku. Saya tidak perlu menemukan yang kuat, tetapi saya harus menemukan yang paling cocok untukku. Tao Shen Ren memuji Kaisar Yusong, sementara Luo Feng memikirkan tubuh ketiganya. "Kita adalah kaisar seperti Kaisar Yusong, tapi lihatlah celah antara kita dan dia. Konstitusi kita sudah 5.000 kali lebih lemah darinya, dan itu adalah jarak yang lebih besar dari antara kesatria alam semesta dan kita. Rumor mengatakan bahwa Kaisar Sungai Pedang juga dapat membunuh seorang kaisar abadi hanya sebagai penguasa sektor, dan Kaisar Yusong ini dapat membunuh seorang kesatria alam semesta biasa hanya sebagai seorang kaisar. Tidak heran sekolah dewa leluhur memperlakukannya sebagai bentuk kehidupan khusus," kata Kaisar Tao Shen Ren. "Jangan ikut campur, Kaisar Yusong," kata Kesatria Beisan dengan suara rendah. Kaisar Yusong memperbesar tubuhnya menjadi seukuran Kesatria Beisan. Dia menatap Beisan dan berkata, "Pertama-tama, aku adalah seorang kaisar abadi, dan pendatang baru ini adalah manusia. Kamu tahu,
bahwa manusia adalah saudara laki-lakiku. Katakan padaku, mengapa aku harus menghindari ini? Tapi tepat ketika Ksatria Baisan mencoba mengatakan sesuatu, Kaisar Yusong melanjutkan. Ksatria memang berstatus lebih tinggi dari kaisar, dan itulah mengapa kaisar akan menghindari ksatria jika mereka melihat ksatria dari jauh. Namun, kamu begitu agresif. Bisakah kamu benar-benar menyalahkan dia karena melawan? Kamu berada di dalam danau Aurora 5 warna, dan pembunuhan dilarang di sini. Kamu mencoba memaksa manusia untuk membakar tubuh abadinya. Ksatria Baisan terbang seperti seberkacaya. Kaisar Yusong berbalik menjadi 10 kaki setelah melihat ini. Manusia, kata Kaisar Yusong sambil memandang Luo Feng. Terima kasih, Kaisar Yusong, kata Luo Feng sambil tersenyum. Aku tidak banyak membantumu, kata Kaisar Yusong. Aku bisa menghentikannya jika aku mengetahui lebih cepat. Tapi sekarang, Ksatria Baisan mungkin menyimpan dendam padamu. Berhati-hatilah. Oke, Luo Feng mengangguk. Kaisar Yusong sedikit terkejut. Dia sepertinya tidak peduli dibenci. Kamu bisa datang menemukanku di dunia kemuliaan, Kaisar Yusong memberitahu Luo Feng. Setelah itu, dia terbang pergi. Tao Shen Ren tidak terbang ke Luo Feng sampai Kaisar Yusong pergi. Tao Shen Ren mendarat di gunung dan menghela nafas. Tolong jangan salahkan aku, karena aku benar-benar tidak ingin main-main dengan ksatria alam semesta itu, kata Tao Shen Ren. Dia keluar jalur kali ini, aku akan menghindarinya saat dia memukulku. Sepertinya dia sedang berusaha pamer. Aku tidak akan menyalahkanmu, kata Luo Feng tersenyum. Di kejauhan, banyak makhluk bergosip. Konfrontasi antara Kaisar Yusong dan Ksatria Baisan menarik puluhan ribu makhluk kuat. Luo Feng mendengar apa yang dikatakan mereka dan tersenyum. Tidak ada yang terlalu memikirkan diriku, kata Luo Feng. Bisakah Anda menyalahkan mereka karena menganggap Anda bodoh, kata Tao Shen Ren. Berapa banyak kaisar yang punya nyali untuk menghadapi ksatria alam semesta? Untuk ras biasa, bahkan yang teratas seperti monster luar angkasa, hanya memiliki gen 10 kali lebih kuat daripada yang biasa. Dan meskipun kami adalah bakat tak tertandingi dari klan kami sendiri, kami masih tingkat kaisar. Kami tidak akan berani bertarung dengan ksatria alam semesta. Hanya makhluk istimewa yang paling luar biasa yang memiliki kemampuan dan keberanian untuk melakukan itu. Hanya ada beberapa makhluk khusus setingkat kaisar di antara ahli waris. Kita harus berhati-hati, kata Tao Shen Ren. Kita akan mendapat masalah jika seorang ksatria alam semesta menyimpan kebencian terhadap kita. Oke, Luo Feng masih mendengarkan diskusi dari jauh dan berkata, aku akan pergi ke tempat lain. Hahaha, aku tahu kamu tidak tahan dengan semua gosip. Aku juga ikut denganmu, kata Tao Shen Ren. Shoo, shoo. Luo Feng dan Tao Shen Ren terbang seperti dua kilatan cahaya. Puluhan ribu orang yang kuat sedang membicarakan apa yang terjadi dalam kelompok kecil. Betapa hebatnya Kaisar Yusong. Ksatria Baisan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Ksatria Baisan hanya memiliki warisan tingkat keempat dan konstitusinya tidak seberapa dibandingkan dengan Kaisar Yusong yang tubuh dewanya 5.000 kali lebih kuat dari kaisar biasa. Selain itu, Kaisar Yusong memiliki dua harta yang tak ternilai. Bagaimana mungkin Ksatria Baisan bisa melawannya? Sementara itu di tempat Luo Feng, setelah Luo Feng dan Tao Shen Ren terbang ratusan ribu mil, mereka dihentikan oleh 3 kaisar. Luo Feng memandangi 3 kaisar di depannya. Salah satu yang tampak seperti kumbang menatap Luo Feng dengan mata majemuknya. Manusia, apakah kamu Kaisar Sungai Badak? Katanya dengan suara serak. Luo Feng pun linglung. Kaisar Sungai Badak? Tao Shen Ren juga berkata, berbalik menatap Luo Feng karena terkejut. Berhentilah menutupinya, manusia, kata Kaisar Kumbang, percaya diri dan bersemangat. Berdasarkan informasiku, tidak ada satu kaisar pun dari ras manusia yang cocok dengan Anda.
kecuali Kaisar Sungai Pedang yang misterius. Kaisar Sungai Pedang, setelah mendengar banyak tentang Anda, betapa mendebarkan, akhirnya bisa bertemu dengan Anda. Kesatria Baisan cukup bodoh untuk mengacaukan Anda. Ras otomat dan ras iblis telah melepaskan hadiah karena memburu Anda. Dan ada sejumlah besar orang kuat yang mencoba membunuh Anda. Namun, mereka semua sangat berhati-hati karena mereka semua tahu sumber daya yang telah disiapkan umat manusia untuk melindungimu. Luo Feng mengerutkan kening dan tidak peduli. Dia segera terbang diikuti oleh Tao Shen Rai. Kaisar Sungai Pedang! Kaisar Sungai Pedang! Kaisar Kumbang itu menjerit dan suaranya menyebar kemana-mana. Kaisar Sungai Pedang? Yang lain pun menjawab. Apa? Kaisar Sungai Pedang? Ini tentu saja dia. Bakat paling tak terbayangkan dari umat manusia. Kaisar Sungai Pedang. Di mana dia? Itu, manusia itu, kata Kaisar Kumbang. Orang yang menghadapi kesatria Baisan di gunung. Aku sedang memikirkan identitasnya sekarang. Ada informasi mendetail dari aliansi 9 domain. Dan manusia yang datang ke sini dengan token adalah bakat yang paling luar biasa. Seharusnya cukup mudah untuk menemukan informasinya. Tapi aku tidak bisa. Sekarang aku mengerti kenapa. Itu karena dia Kaisar Sungai Pedang. Mereka bilang Kaisar Sungai Pedang menggunakan metode Dewa Binatang untuk melawan Kaisar Haiti. Pasti dia orangnya. Manusia pendatang baru adalah Kaisar Sungai Pedang. Orang-orang kuat yang baru saja bergosip tiba-tiba menjadi serius. Kaisar Juju juga berbicara dengan teman-temannya dan tidak bisa menahan rasa kagum. Dia Kaisar Sungai Pedang, kecuali ada bakat super lain yang keluar, dan hampir tidak mungkin ada 2 bakat super. Kemungkinan dia menjadi Kaisar Sungai Pedang lebih dari 99,1%. Sebenarnya dia Kaisar Sungai Pedang dan dia datang ke sini hanya sebagai penguasa sektor. Sungguh mengesankan. Dia bahkan tidak sujud di depan seorang kesatria alam semesta. Betapa sombongnya itu. Apa menurutmu? Mungkin bakat tak tertanding itu tidak sombong. Dia mampu membunuh seorang kaisar sebagai penguasa sektor. Dan dia hanya manusia. Kita semua tahu, manusia bukanlah makhluk spesial. Pantas saja dia tidak peduli tentang kesatria Baisan. Luar biasa, dia Kaisar Sungai Pedang. Berita bahwa Kaisar Sungai Pedang telah datang ke tanah harta karun dan menghadapi kesatria Baisan menyebar seperti api. Semua yang kuat dari ras barbar tahu tentang Kaisar Sungai Pedang dan mereka semua tercengang. Luo Feng dan Tao Shen Ren terbang seperti 2 berkas cahaya. Tanah harta karun tidak terbatas dan danau bisa mencapai lebih dari 1 juta mil persegi. Berapa lama kita akan terbang seperti ini? Ayo berteleportasi, kata Tao Shen Ren. Oke, jawab Luo Feng. Tubuh klan Mosanya berubah menjadi lembaran logam dan mereka berteleportasi hampir bersamaan dengan Luo Feng mengikuti Tao Shen Ren. Mereka muncul kembali di dalam gunung terpencil. Tao Shen Ren melihat ke bawah dan menunjuk ke sebuah kol di antara puncak dan berkata, "Ayo pergi ke sana. Aku yakin ada banyak dari mereka yang mencoba menemukanmu. Setidaknya kita bisa memiliki waktu tenang di sana." Baguslah, Luo Feng tersenyum dan terjun di samping Tao Shen Ren. Ada aliran sungai di kol itu. Luo Feng dan Tao Shen Ren mendarat di samping sungai. "Apa kau benar-benar Kaisar Sungai Pedang? Wah," tanya Tao Shen Ren. "Apakah kamu benar-benar ingin menanyaiku ini?" Luo Feng menatapnya. "Tidak, bukan itu maksudku," Tao Shen Ren menjelaskan. "Aku tidak sedang menyelidiki kamu. Aku hanya ingin tahu, Kaisar Sungai Pedang sangat terkenal karena dia dapat membunuh seorang kaisar sebagai penguasa sektor yang merupakan sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh makhluk unik seperti Kaisar Yusuf. Aku yakin di sana banyak orang lain yang penasaran. Kalau begitu, anggap saja aku sebagai Kaisar Sungai Pedang," kata Luo Feng. Dia tersenyum dan mengagum. "Jadi, kamu bukan dia?" Tao Shen Ren bingung. "Atau mungkin begitu? Apakah kamu seorang penipu yang diperkenalkan oleh ras manusia
untuk menyesatkan ras barbar yang menginginkan kematian Kaisar Sungai Pedang. Sungguh mengesankan. Dengan begitu, mereka dapat melindungi Kaisar Sungai Pedang yang sebenarnya. Tao San Ren ini benar-benar imajinatif, pikir Luo Feng dalam hati. Tao San Ren berkata, yakinlah aku tidak akan memberitahu siapapun. Kamu tidak mencoba menyesatkanku kan? Mungkin kamu memang Kaisar Sungai Pedang yang sebenarnya. Kamu bisa memikirkan apa yang kamu mau, kata Luo Feng sambil tersenyum. Kamu bisa memanggilku Hua atau Kaisar Sungai Pedang. Aku akan menjawab keduanya. Kamu? Tao San Ren tidak tahu bagaimana harus menjawab. Berhenti membicarakan ini, kata Luo Feng. Saya sangat penasaran dengan harta karun di sini. Luo Feng memandang Ikon. Pemandangannya menakjubkan dan pegunungannya curam. Tempat tumbuh berbagai jenis tanaman, batu dan sungai ada di mana-mana. Luo Feng mengamatinya untuk waktu yang lama. Di mana harta karun itu disembunyikan? Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Saya belum melihat harta karun apapun setelah tiba di sini. Ada harta karun di mana-mana, kata Tao San Ren bercanda. Tentu saja, mereka tidak terlihat oleh Anda. Bagaimana apanya? Luo Feng terus bertanya. Anda belum tahu apa-apa karena pendatang baru. Coba masuk ke dunia kemuliaan dan mengobrol dengan teman-teman kita dari Aliansi Hong. Nanti Anda akan tahu lebih banyak. Izinkan saya memperkenalkan Anda pada akal sehat. Tao San Ren menunjuk ke sekeliling. Semua makhluk tertinggi dari sekolah dewa leluhur dapat meninggalkan beberapa harta di sini dan mereka menetapkan persyaratan untuk harta itu. Selama seseorang memenuhi syarat, harta itu akan menunjukkan dirinya pada mereka. Menunjukkan diri mereka? Luo Feng bingung. Harta tidak hidup. Bagaimana mereka tahu apakah kita memenuhi syarat atau tidak? Kau tidak mengerti. Tao San Ren menunjuk ke langit dan berkata, sekolah dewa leluhur mengendalikan seluruh danau aurora 5 warna. Mereka akan tahu semua yang kamu lakukan di dalam sini. Luo Feng tiba-tiba tercerahkan. Betul sekali, sama seperti ketika di Menara Bintang. Tingkat warisan Dewa Binatang yang telah Anda capai, kekuatan Dewa Anda, besarnya jiwa dan tubuh abadi Anda, sistem kendali dunia kemuliaan harus terhubung dengan seluruh danau aurora 5 warna, kata Tao San Ren. Singkatnya, sistem kontrol akan mengumpulkan semua informasi Anda. Dan begitu Anda memenuhi syarat untuk harta tertentu, itu akan terbuka secara otomatis untuk Anda. Ada 2 syarat untuk mendapatkan harta karun. 1. Memenuhi syarat. 2. Pergi ke harta karun secara langsung. Tao San Ren tersenyum dan menambahkan, jika Anda menginginkan harta, tunjukkan beberapa bakat luar biasa di dunia kemuliaan atau di dalam istana Anda. Jika Anda tidak ingin mengungkapkan kepada semua orang, meskipun istana itu milik Anda, sistem kontrolnya akan tetap tahu setiap gerakan Anda. Ingat, tunjukkan kekuatan Anda. Jika tidak, sistem kontrol tidak dapat mengumpulkan informasi. Luo Feng mengangguk. Jika Anda memang seorang penguasa sektor, Anda dapat mengungkapkan identitas asli Anda untuk sementara waktu di dalam istana Anda, kata Tao San Ren. Ada kurang dari 10 penguasa sektor yang tiba di sini sejak kelahiran alam semesta. Dan setiap dari mereka yang melakukannya setara dengan seorang kaisar. Itulah yang membuatmu istimewa. Mungkin ada beberapa harta yang hanya untuk penguasa sektor. Hahaha. Luo Feng tersenyum saat pikiran membanjiri pikirannya. Saya akan mengumpulkan beberapa informasi di dunia kemuliaan nanti, pikir Luo Feng. Sementara Luo Feng dan Kaisar Tao San Ren bersembunyi di pinggiran tanah harta karun. Tempat itu dipenuhi dengan hiruk pikuk. Berita bahwa Kaisar Sungai Pedang telah muncul di tanah harta karun dan menghadapi kesatria Baisan menyebar seperti virus. Melalui dunia maya, dunia kemuliaan, puluhan ribu ahli waris mengetahuinya, kecuali sebagian yang mematikan notifikasi. Siu, siu, siu. Satu demi satu makhluk muncul di portal. Orang-orang kuat yang bergegas ke tanah harta, semua ingin melihat Kaisar Sungai Pedang yang terkenal.
Di mana Kaisar Sungai Padang? Mereka mencarinya. Di mana manusia itu? Kaisar Sungai Padang. Kaisar Sungai Padang terbang bersama Kaisar Tausenran dari klan Kabut Kegelapan. Jawab mereka yang tahu yang sebenarnya. Kau bisa memastikan bahwa manusia itu Kaisar Sungai Padang, kan? Kita semua bisa memastikannya. Dia adalah Kaisar Sungai Padang. Dan hanya ada begitu banyak kaisar dalam umat manusia. Kaisar berbakat jarang terjadi. Apa ada orang lain yang bisa menyaingi Kaisar Sungai Padang? Kebetulan Kaisar Sungai Padang juga mengikuti jalan Dewa Binatang. Apa menurutmu? Ada dua jenius tak tertandingi yang mengikuti jalan yang sama, akan menyembunyikan identitas mereka dan bangkit pada saat yang sama. Dia pasti Kaisar Sungai Padang. Cukup masuk akal. Ayo pergi. Aku ingin melihat Kaisar Sungai Padang ini. Aku tahu imbalan yang ditawarkan oleh ras iblis, ras otomat, dan ras cacing. Dan semuanya sangat murah hati. Terutama ras iblis menawarkan harta yang tak ternilai. Meskipun yang satu itu hampir tidak bisa mencapai ambang harta tak ternilai. Semua kesatria alam semesta tergila-gila karenanya. Meskipun tanah harta karun sangat luas, ada terlalu banyak yang kuat sehingga Luo Feng dan Tausenran terlihat setelah beberapa saat. Lihat, bukankah itu Kaisar Tausenran? Benar, lihat manusia lapis baja hitam di sampingnya. Itu pasti Kaisar Sungai Padang. Kaisar Sungai Padang adalah penguasa sektor. Mengapa aku tidak bisa mengetahuinya? Kaisar Sungai Padang dikatakan memiliki harta yang tak ternilai yang bisa menutupi aromanya. Tiga makhluk terjun ke arah Kol. Luo Feng dan Tausenran mengangkat kepala mereka dan ketiganya tiba. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Dia awalnya berencana untuk berkeliaran di dalam tanah harta karun yang tampaknya tidak mungkin sekarang. Kaisar Sungai Padang! Kaisar Sungai Padang! Ketiga sosok itu tingginya 5 kaki dengan pinggang lebar dan otot yang begitu kuat. Seolah-olah mereka membawa perisai. Mereka memiliki 6 lengan dan 6 mata yang menatap Luo Feng. Apakah Anda Kaisar Sungai Padang? Seorang yang kuat lapis baja hijau tiba-tiba bertanya. Dia sudah pasti, kata dua lainnya. Yang kuat dari klan Taibi. Apa yang kamu inginkan dengan Kaisar Sungai Padang? Berhenti menyangkalnya, kata makhluk lapis baja ungu dari klan Tabei. Tidak mungkin dua talenta tak tertandingi dan tersembunyi yang sama-sama mengikuti jalan Dewa Binatang bisa datang dari ras manusia. Kaisar Sungai Padang, kata si lapis baja hijau menatap Luo Feng. Aku pernah mendengar ceritamu, tapi aku tidak percaya. Umat manusia memiliki gen biasa dan tidak peduli seberapa dalam kamu memahami hukum dan seberapa kuat teknik rahasiamu, kamu tidak dapat mengalahkan seorang kaisar tanpa kekuatan kaisar. Luar mengatakan bahwa Anda adalah penguasa sektor. Saya yakin itu palsu. Lapis baja abadi menatap Luo Feng dan tertawa terbahak-bahak. Penguasa sektor membunuh seorang kaisar. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh kalian manusia. Jadi menurutmu Kaisar Sungai Padang bukan penguasa sektor? Luo Feng bertanya. Ras iblis, ras cacing, dan ras robot tampaknya yakin. Cukup yakin untuk mengirim hadiah demi membunuh Kaisar Sungai Padang. Dan ras iblis bahkan menawarkan harta yang tak ternilai. Siapa yang tahu? Kata klan Taibi yang abadi menatap Luo Feng. Mungkin itu karena kalian manusia begitu pandai menipu orang lain. Kedengarannya benar. Kalian manusia adalah salah satu ras puncak. Kalian berbakat dalam segala hal. Kami tidak perlu menjelaskan apapun. Kami akan yakin jika Anda dapat memberikan aroma penguasa sektor. Setelah itu, kami akan meminta maaf kepada Anda dan menunjukkan kekaguman kami. Mereka semua menatap Luo Feng, menunggu aroma penguasa sektor. Tausenran, aku akan pergi dulu. Luo Feng berbalik dan memberitahu Tausenran di sampingnya. Aku yakin yang kuat lainnya akan tiba dalam waktu singkat, kata Tausenran sambil mengangguk. Manusia! 2 dari 3 makhluk dari klan Taibi berteriak. Kalian bertiga, kata Luo Feng. Dia menoleh ke arah mereka dan mencibir. Kalian semua bodoh.
Aku tidak menyangkal atau mengkonfirmasi bahwa aku adalah Kaisar Sungai Badang. Aku tidak peduli kau percaya atau tidak. Siu, Luo Feng berteleportasi dan menghilang. Dasar bajingan kecil. Tapi sebelum mereka selesai mengutuknya, Luo Feng sudah lama pergi. Hahaha. Thousand Ren tertawa, menyeringai dan menghilang. Mereka semua menggertakkan gigi karena marah. Berani-beraninya Kaisar Thousand Ren ini tidak sopan. Yang berlapis baja hijau memandangi rekan-rekannya dan berkata, Kaisar Sungai Pedang ini benar-benar berhati-hati. Dia tidak memberikan apapun atau berniat mengungkapkan aroma penguasa sektornya. Tampaknya kami tidak berhasil memastikan identitasnya. Ayo kembali untuk melapor pada senior kita. 3 makhluk kuat dari klan Taibei terbang menjauh. Bersambung. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu episode selanjutnya. Dadah.